Hai semua, perkenalkan nama saya Kristi Cecilia dari Fiskal Angkatan 2020. Hari ini saya akan membahas mengenai materi pajak penghasilan orang pribadi, khususnya personal exemption. Nah, kalau teman-teman dengar kata-kata personal exemption itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak, itu aja tuh namanya tuh udah penghasilan. Maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa penghasilan tidak kena pajak itu erat kaitannya dengan penghasilan. Nah, karena erat kaitannya dengan penghasilan, kita akan membahas mengenai apa sih itu penghasilan dari konsep dan teori yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia. Nah, yang dianut di Indonesia itu adalah SHS konsep. Kenapa sih namanya SHS? Itu tuh karena pencetusnya tuh adalah Sans, Haig, dan Simon. Nah, di sini tuh ada 3 pendapat. Pertama itu adalah Sans. Sans itu berpendapat bahwa penghasilan itu tidak melihat ya, apakah dia berasal dari luar negeri kah, apakah dia berasal dari dalam negeri, sumbernya dari mana, business income kah, employee income kah, atau dari capital gain, dia tidak melihat. Intinya itu penghasilan gitu. Dan di pajak pun tidak melihat apakah penghasilan tersebut akan dipakai untuk konsumsi atau untuk ditabung. Gak melihat, pokoknya itu namanya penghasilan. Misalkan, saya punya penghasilan dari Eropa dan saya punya penghasilan di Indonesia, maka dari dua-duanya penghasilan itu akan diakui sebagai penghasilan di Indonesia. Dan misalkan lagi saya dapat penghasilan dari bisnis income saya nih, saya jualan baju, dapat untung 500.000, itu penghasilan buat saya. Dan saya dapat lagi nih dari saya kerja di pegawai PT XXX gitu. Nah, itu berarti penghasilan juga buat saya kalau saya menerima penghasilan dari situ gitu. Dan yang kedua adalah Haig. Haig itu berpendapat bahwa penghasilan itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Ada tambahan kemampuan ekonomis di sini. Itu didapat dari mana sih? Itu didapat dari yang kita konsumsi ditambahkan dengan tambahan kekayaan neto kita pada saat periode tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan penghasilan. Terus yang terakhir adalah Simon. Simon pendapatnya tuh kurang lebih mirip sama Haig. Dia tuh berpendapat kalau penghasilan itu adalah terdiri dari nilai konsumsi dan tambahan kemampuan ekonomis kekayaan neto orang tersebut gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan penghasilan. Nah, makanya kalau teman-teman ingat dulu pas SMA mungkin ada rumus penghasilan income sama dengan saving plus consumption. Nah, itu dari sini, dari teori SHS konsep. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai implementasi SHS konsep di Indonesia. Salah satunya adalah pengenaan pajak di Indonesia adalah bersifat global. Namanya global berarti menyeluruh, keseluruhan. Berarti penghasilan dari luar negeri, dari dalam negeri, dari sumber manapun itu diakui sebagai penghasilan yang akan dikenakan pajak. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah dasar pengenaan pajaknya itu harus bersifat neto, PKP-nya tuh harus neto. PKP itu adalah penghasilan kena pajaknya tuh harus neto. Nah, karena harus neto bukan bruto, maka harus dikurangkan dengan tax relief yang cakupannya itu ada personal exemption, ada deduction. Dan kali ini kita akan membahas mengenai personal exemption. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kenapa dibutuhkan adanya personal exemption di sini. Kalau teman-teman lihat ya, untuk memperoleh penghasilan yang akan dikenakan pajak nanti, orang ini tuh harus menjalankan kehidupan sehari-hari ya pastinya. Misalkan contoh gampangnya, saya bekerja di PT XXX. Untuk saya dapat ke PT XXX itu butuh ongkos setiap harinya, ya kan? Itu udah biaya. Nah, di sini tuh pemerintah mempertimbangkan hal tersebut gitu. Pertimbangan lainnya adalah untuk memperoleh penghasilan, kita harus mempertahankan hidup kita ya. Kita harus sehat, kita harus makan. Nah, itu biaya-biaya yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi itu dianggap sebagai personal exemption sebagai satu kesatuan. Selain itu, personal exemption juga selaras dengan prinsip pajak penghasilan, yaitu sesuai dengan ability to pay, di mana kita tuh harus memperhatikan kondisi wajib pajak. Apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan kah? Apakah punya istri atau punya anak? Jadi itu sesuai dengan prinsip pajak penghasilan. Jadi memperhatikan kondisi wajib pajak. Setelah kita membahas mengenai kenapa ada PTKP, kita akan membahas mengenai tujuan dari PTKP. Yang pertama adalah untuk menyelaraskan dengan sistem pemungutan pajak, prinsip pemungutan pajak, yaitu efisiensi. Efisiensi di sini dilihat dari kalau misalkan orang yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, itu tidak akan dikenakan pajak dan itu akan mengefisiensikan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Lalu yang kedua, saya langsung pakai contoh aja ya. Misalkan penghasilan saya 100.000, PTKP itu 50.000, berarti PKP saya adalah 50.000. Sedangkan kalau nggak ada PTKP, penghasilan saya 100.000, berarti penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah 100.000. Ya kan? Berarti 50.000, 100.000. Berarti yang akan pajaknya lebih gede itu yang 100.000 kan? Nah, dengan diadakan PTKP ini, pemerintah tuh mengharapkan daya beli masyarakat itu akan meningkat karena penghasilan yang kenakan pajak itu lebih sedikit dan lebih kecil gitu daripada yang seharusnya gitu.
Nah, ini tabel PTKP-nya teman-teman. Ini ada dari yang 1983 sampai yang berlaku sampai sekarang. Nah, kalau dilihat dari secara sekilas nih berubah-berubah terus nih. Kenapa sih? Yang pertama itu pemerintah tuh ingin menyesuaikan dengan peningkatan penghasilan dari wajib pajaknya. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kebutuhan wajib pajak yang akan terus meningkat seiring perkembangan zaman ya, karena akibat inflasi. Dulu mungkin satu mangkok nasi tuh 10.000 masih banyak, dan sekarang kayak jarang banget ya 10.000 itu dapat nasi banyak gitu, jarang gitu, ada tapi jarang. Nah, itu contoh simpelnya aja. Nah, kalau teman-teman lihat, kita ambil contoh di yang tahun 2016 sampai yang berlaku sampai sekarang nih, yang paling kanan. Itu kan kalau misalnya TK 0 itu 54 juta. Setiap pertambahan satu tanggungan itu akan bertambah sebanyak 4.500.000 gitu teman-teman cara ngitungnya. Jadi kalau misalnya TK1 itu jadi 54 juta ditambah 4.500.000. Bagaimana dengan status kawin? Status kawin itu juga akan menambah sebesar 4.500.000. Jadi kalau misalkan K0 berarti itu 54 juta ditambah 4.500.000, makanya K0 di sini adalah 58.500.000. Tapi kalau misalnya untuk tanggungan satu istri yang KI 0 itu I-nya itu tanggungan istri itu diberlakukan seperti satu orang PTKP gitu. Jadi tambahan lagi 54 juta gitu kalau di tahun 2016. Gitu teman-teman cara ngitungnya. Saya izin bawa laptop ya teman-teman untuk buka undang-undang. Jadi teman-teman juga bisa langsung buka undang-undangnya aja nih. Di pasal 7 ayat 1 kita akan bahas mengenai tanggungan yang diperbolehkan dalam PTKP Indonesia nih. Yang diperbolehkan itu adalah keluarga sedarah, di huruf D ya teman-teman, keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Makanya tadi K3, K2, TK3 gitu, makanya gak boleh lebih dari 3. Terus yang harus ditekankan lagi adalah status PTKP itu berdasarkan kondisi wajib pajak per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Maksudnya gimana? Misalkan saya nikah di tahun 2020 tanggal 2 Januari nih teman-teman, status PTKP saya tetap TK 0. Tapi di tahun berikutnya, di 2021, itu akan menjadi K0. Itu perubahannya di tahun berikutnya. Karena sudah bahas tanggungan, kita akan bahas mengenai suami istri nih teman-teman, keluarga gitu. Satu suami istri yang berpengaruh terhadap PTKP. Kalau misalkan teman-teman lihat di pasal 8 ayat 1, itu tuh intinya adalah suami istri itu sebenarnya dianggap sebagai satu entitas ekonomi, gak bisa dipisahkan gitu. Jadi dipajakinnya juga secara bersama-sama dan tanggung jawab perpajakannya itu dilakukan oleh kepala keluarga. Tapi ada pengecualian teman-teman. Dia itu bisa hidup berpisah ya, bisa bercerai kan. Nah, itu dikenal dengan HB. Terus dia juga bisa dikendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta. Udah dari kontrak tertulis, nah itu dikenal dengan PH. Dan dikendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Itu dikenal dengan MT. Jadi tadi statusnya ada KK, PH, MT, dan HB ya teman-teman. Dan kalau misalkan di status KK, ini tuh kalau misalkan istri bekerja pada satu pemberi kerja, itu gak diperbolehkan ada tanggungan istri ya teman-teman. Jadi statusnya tuh K0 aja, gak boleh ada I. Tapi kalau misalkan istrinya itu bekerja pada dua pemberi kerja, terus dia pekerjaan bebas kah, terus dia menjalankan usaha, itu diperbolehkan ada tanggungan istri. Kalau misalkan di PHMT, itu tuh mau dia istrinya bekerja dimanapun, itu diperbolehkan ada tanggungan istri. Karena penghasilannya tuh harus disatukan dulu gitu, baru dikenakan pajak. Nah, kalau misalkan HB itu masing-masing nanti menjalankan kewajibannya masing-masing gitu teman-teman, karena udah hidup berpisah. Oke, sekian dari aku. Kalau misalkan kalian tertarik dengan perpajakan, kalian bisa langsung subscribe YouTube Kostafia UI. Thank you, bye-bye.